Melihat cerita dari cerita dari Pak Jatun dan Pak Arwin tadi, kalau kita lihat flashback sedikit, Pak Jatun mengangkat yang productive poor itu plafon kreditnya 0,5 atau 500.000 sampai 3 juta. 1,5 sampai 5 juta. Lalu ada yang mikro itu rata-rata 60 juta per account pinjaman per peminjam gitu. Sudah bisa sampai 2 miliar ya Pak ya. Nah kalau cerita Pak Arwin tadi ada yang plafon pinjamannya 500 juta, ada yang 165 juta, dan itu masih disebut mikro. Nah ini saya sendiri agak heran nih Pak, karena definisi usaha mikro itu menurut undang-undang asetnya itu 50 juta ke bawah. Jadi kalau dia udah menerima kredit 165 juta, dia beliin untuk aset usahanya, otomatis skala usahanya udah nggak mikro lagi, dia udah loncat jadi usaha kecil. Nah, jadi saya agak bingung nih, saya butuh apa untuk diskusi kita selanjutnya mungkin nih Pak. Tapi ini akan ada cerita yang lain dari plafon kredit BTPN dan CMB Niaga tadi. Ini kebetulan saya sekalian ngebenerin MC ya, tadi katanya Koperasi Sinar Indonesia ya atau apa gitu ya. Koperasi Kasih Indonesia namanya. Langsung aja pendirinya, penggagasnya sendiri adalah alumni FEUI angkatan 2004, masih muda, cukup gila untuk meninggalkan McKinsey dan menggagas koperasi ini. Tanpa banyak basa-basi, Leon kamu langsung aja cerita. Tapi kata Leon dia mau nunjukin video profil dulu ya? Enggak, bukan saya, itu digital. Oke. Boleh diputar dulu Mbak profil videonya. Ini profil mengenai Koperasi Kasih Indonesia. Yang terbatas tidak menghalangi Leonardo Camilius untuk berbuat sesuatu demi kemajuan bangsa. Ia memulainya dari Cilincing, Jakarta Utara dengan membentuk Koperasi Kasih Indonesia yang memberikan pinjaman lunak bagi ibu-ibu rumah tangga. Bagaimana sistem pinjaman koperasi ini bisa membantu warga kurang mampu untuk lebih mandiri? Simak kisahnya dalam Sosok Minggu ini. Kita sering ketika ada masalah itu kita bilang, wah pemerintah gini gitu ya. Tapi pada kenyataannya itu nggak adil kalau menurut saya. Ketika ada satu masalah, bukan cuma pemerintah yang bertanggung jawab, tapi juga masyarakat. Dan akan jauh lebih baik kalau kita sebagai masyarakat itu tidak hanya rajin mengkritik, tapi kita rajin berbuat sesuatu yang real untuk ikut berkontribusi. Ketiadaan modal usaha menjadi masalah utama penduduk negara berkembang hingga sulit bangkit dari kemiskinan. Kita mengambil atau mengikuti model dari Grameen Bank yang ditemukan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh ya. Beliau adalah penerima Nobel Perdamaian. Pertama, kita tidak ada jaminan. Kalau ke bank itu biasanya ada jaminan. Ke pegadaian juga harus ada barang. Kedua, kita pinjamannya bukan perorangan. Jadi kita nggak ngasih ke ibu per ibu, tapi kita ngasih ke satu kelompok ber-20 orang. Di mana 20 orang ini saling menjaga satu sama lain. Jadi kalau ada satu yang bermasalah, yang lain akan menanggung dia. Jadi saling mengingatkan. Bukan sekedar meminjamkan uang. Setiap minggu, di dalam pertemuan dengan nasabah, Leon juga mengajak mereka untuk disiplin dalam mengatur keuangan keluarga. Kami akan berjuang. Bekerja dan menabung. Demi keluarga tercinta. Kami pasti bisa. Usia Leon memang baru 25 tahun. Lulusan terbaik Fakultas Ekonomi UI tahun 2008 ini memiliki sejumlah prestasi di tingkat internasional. Leon adalah mahasiswa yang memang patut dicontoh karena berusaha menciptakan lapangan kerja untuk orang lain, tidak menjadi beban, artinya mencari pekerjaan dan menjadi pekerja bagi orang lain, tapi dia berusaha menciptakan peluang kerja. Dan kita memang berharap mahasiswa atau alumni kita juga banyak yang akan seperti itu.
Suami dari Johannes Setiawan ini sempat bekerja selama 2 tahun di perusahaan konsultan manajemen ternama dan memiliki visi kelak akan melakukan kegiatan sosial di usia 40 tahun. Namun, sebuah peristiwa menyadarkannya. Saya itu waktu itu baru dapat promosi. Dan kebetulan pada saat itu di Padang terjadi gempa. Jadilah saya berpikir, kenapa nggak saya pergi cuti? Pergi ke sana bantu. Kenapa harus menunggu nanti 40 tahun? Coba lakukan sesuatu sekarang. Jadi saya pergi ke sana, dan ini yang menarik. Waktu saya di Padang, itu cuti nggak dibayar. Saya biaya sendiri ke sana, dan pas di sana itu tinggal di lantai, tidurnya di lantai, di bekas gudang. Makannya semua serba sederhana. Pekerjaan juga bukan yang bagus sekali, itu intinya ada bantuan kita distribusikan. Waktu itu kebetulan ke daerah Pariaman paling banyak. Nah, tapi ada sesuatu menarik di situ. Ketika saya nggak punya gaji yang besar, lifestyle yang jauh berbeda, tidur di lantai, kok hati saya lebih bahagia. Sejak awal 2011, Koperasi Kasih Indonesia sudah memberikan pinjaman mulai dari Rp500.000 kepada 275 orang yang berpenghasilan hanya belasan ribu rupiah per hari. Salah satunya adalah keluarga Sujud, seorang penarik beca yang memiliki 6 anak. Gerobak biasanya kan saya tadinya kan nyewa. Terus pas ada koperasi dari Pak Leon, saya ngajuin buat beli gerobak, dapat langsung. Itu lagi itu kalau nggak salah 600. Kalau memang tidak ada Pak Leon, saya nggak punya gerobak. Ini cuma orang nggak mungkin dikasih. Semenjak informasi ya, biasanya kan kita kalau ini mau masak apa nunggu bapaknya pulang gitu ya, dan kita jualan kan mending tuh ada uang ininya gitu ya, kita keras buat sekolah gitu. Agar pinjaman tepat sasaran, Leon dibantu 4 orang tim lapangan yang bertugas mencari nasabah yang membutuhkan. Karena saya ini orang tidak punya, jadi saya ingin membantu juga, tapi dengan cara ya seperti ini, dengan menggunakan tenaga saya gitu. Tahap demi tahap, kebiasaan menabung menjadi budaya bagi nasabah Koperasi Kasih Indonesia. Jumlah pinjaman pada rentenir pun berkurang, sehingga mereka tak lagi terlilit hutang yang membengkak. Meski kesulitan, justru dialami Leon karena keterbatasan dana. Jadi kita hidup dari tabungan saat ini. Dan tentu kita mengejar lifestyle kita ya. Kalau dulu akhir pekan bisa pergi ke mall, bisa makan di mana. Sekarang jarang ke mall, kita lebih di rumah, nonton di TV. Leonardo Camilius melalui Koperasi Kasih Indonesia buatannya memiliki harapan untuk menjangkau lebih banyak lagi nasabah dan membuka cabang di wilayah lain. Targetnya dalam 5 tahun 10.000 orang bisa terlayani. Silakan Leon, waktu dan tempat. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Suara saya jelas nggak sampai ke belakang? Jelas ya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya boleh berbicara di sini. Suatu kehormatan besar. Pertama Mbak Dewi, beliau banyak membantu koperasi kita. Kemudian Pak Arwin, saya ingat ngelihat nama Bapak pertama kali di majalah waktu itu Telkom, waktu itu Bapak masih di Telkom, masuk 10 besar perusahaan IT terbaik. Dan saya lihat wow, ternyata alumni FEUI juga. Kemudian Pak Jatun, kalau tadi Pak Arwin sama Bu Dewi itu asisten, kalau saya dulu pernah kepanitiaan kompetisi ekonomi, Pak Jatun itu menjadi penasihatnya gitu, dan beliau banyak memberikan ide, dan salah satu dosen favorit saya sampai saat ini. Jadi suatu kehormatan besar untuk boleh berdiri di sini dan membagikan apa yang kita lakukan, mewakili 672 orang anggota KKI saat ini, dan semoga jutaan orang yang akan kami bantu. Boleh masuk ke slide-nya. Jadi mengenai Koperasi Kasih Indonesia tadi sudah dijelaskan sedikit. Kenapa pakai video? Karena I think it explains cepat dan ringkas padat ya. Kami berlokasi di Cilincing, itu daerah paling banyak rumah tangga prasejahteranya di Jakarta. Tujuan kami sederhana, kami ingin membantu sebanyak mungkin orang Indonesia yang kurang mampu untuk bisa keluar dari kemiskinan. Saya garis bawahi secara permanen. Bukan ketika kami ada, mereka maju, kami keluar, mereka balik lagi. Kami ingin permanen impact-nya. Kami di-establish 2011 oleh 2 orang alumni FEUI, yang mungkin sama gilanya dengan saya, alumni 2004 ada 2 orang.
Satu lagi 2007 masuk FPUI dengan gaji 1,5 juta dari awal. Saya sendiri sampai bulan lalu tuh nggak dapat gaji, sekarang udah dapat 1 juta sebulan. Model kami social business, kami bukan LSM, kami bukan komersil. Tujuan kami adalah mengatasi kemiskinan tapi dengan cara bisnis, social business. Legal entity kami koperasi, aset kami saat ini itu belum diupdate 520 juta. Itu dari tabungan saya pribadi, dari donatur perorangan dan dari donatur institusi. Jadi kami serba, ayah saya bukan siapa-siapa, keluarga saya bukan siapa-siapa, jadi kami berdiri di atas kaki sendiri dan dari bantuan orang lain saat ini. Value proposition kami sederhana. Ketika saya mau mulai koperasi Kasih Indonesia, saya research about microfinance. Dan yang saya temukan adalah microfinance di Indonesia kebanyakan mungkin termnya lebih baik diganti, microloan. Kebanyakan yang saya lihat itu loan. Ini saya suka sekali Pak Mulyaman bilang, saya sepenuhnya setuju Pak. Waktu saya mau mulai koperasi Kasih Indonesia, saya turun ke lapangan, saya tanya Bu, saya ngobrol dengan mereka, beberapa ibu-ibu seperti yang Pak Doro Jatun tadi lakukan, dan ada fakta yang menarik. Sangat sedikit yang menabung, sangat sedikit. Sampai saya heran gitu, kok bisa ya, nggak ada yang udah umur 30 tahun tidak pernah menabung seumur hidupnya. Dan saya pikir, apakah loan cukup atau tidak? Dan jawabannya tidak. Dan itu akan saya jelaskan nanti. Produk kami berdasarkan yang kami lihat itu value proposition kami adalah kami ingin menyediakan integrated financial services. Jadi nggak cuma loan, tapi integrated yang bisa membantu mereka untuk apa? Untuk exit poverty in the mid-term. Jadi kami percaya kalau seseorang masuk KKI 3-5 tahun, dia bisa sudah membentuk habit baru dan siap untuk keluar dari kemiskinan secara permanen. Produk kami ada 3 yang kami deliver. Jauh lebih mudah untuk mulai dengan hanya menawarkan microloans, tapi kami memilih untuk langsung 3. Pertama itu microloans, agar ini logikanya kalau kita berikan microloans itu usahanya meningkat, berkembang, penghasilannya bertambah. Kemudian itu kami juga memberikan savings, jadi savingnya ini lebih kepada simpanan. Tidak ada bunga, karena kami belum punya sistem buat ngitung bunga. Bunganya repot kalau seperti yang di bank hitungnya. Jadi simpanan, dia tidak kena biaya tapi tidak dapat bunga. Kemudian financial education, kami sudah ada 2 modul sejauh ini. Bagaimana memakai anggaran, kemudian bagaimana kita bisa menabung setiap hari untuk punya impian kita. Misalnya 3 tahun lagi anak kita mau masuk SMA, butuh 3 juta. Bagaimana menabung mulai dari hari ini setiap hari. Dan saat ini kami juga sedang membuat video pendidikan. Jadi video ini pada dasarnya adalah membantu. Financial education tidak banyak dilakukan oleh lembaga keuangan mikro karena dibilang mahal, impact-nya tidak jelas, dan tidak scalable. Kami mencoba model baru menggunakan video. Karena poor people di rumahnya ternyata ada TV, dan karena ada DVD. Jadi kami buat video financial education agar bisa di-scale up sebanyak mungkin yang diperlukan. Kemudian kami juga, tadi Pak Mulyaman juga sudah menyebut, di sini Pak Ubay yang luar biasa ya, jadi anggota KKI yang anaknya diterima di UI itu akan masuk program beasiswa Ikatan Alumni FPUI. Dan itu kami banyak melakukan hal yang sama. Kami sadar kemiskinan itu hal yang kompleks. Saya dulu belajar di FPUI. Tidak cukup hanya bicara keuangan bahkan. Pendidikan dan kesehatan sangat penting. Jadi yang kami lakukan, kami menyediakan bagian keuangannya, bagian kesehatan dan pendidikan kami buka pintu selebar-lebarnya untuk organisasi lain yang mau mendukung anggota kami. Seperti itu. Outreach-nya sejauh apa? Ini very humble ya, sangat jauh dengan BTPN atau CIMB Niaga. Saat ini active borrowers kami 672 orang. Totalnya sebetulnya sudah 800-an, tapi banyak yang discontinued karena kami melatih kedisiplinan. Ini juga menarik, active savers-nya lebih banyak, 675 orang. Jadi semua nasabah kami harus menabung, semua peminjam harus menabung, dan ada beberapa yang hanya menabung. Portfolio at risk yang sudah lebih dari 30 hari tidak dibayar ada 0,25% dan NPL kami 0,1%. Indirectnya, impact-nya adalah kami selalu sharing kepada anak-anak muda. Jadi media coverage kami sudah sekitar lebih dari 10.000 orang yang menonton. Sharing kita selalu sharing ke forum anak muda agar lebih banyak yang kesetrum, ikut juga ke bidang ini, social business. Sekitar 3.000 orang yang sudah melihat. Dan jadi lebih banyak indirect impact-nya saat ini dibanding direct-nya ya. Kemudian kami juga mendukung 3 microfinance lain, kayak meskipun kita baru berdiri, ada yang mau bikin juga, kita support mereka yang dari mahasiswa. Itu Koperasi Kasih Indonesia at a glance. Kemudian, jadi kami punya landasan dasar. Kami membuat ini bukan untuk mencari uang. Kalau mencari uang, saya lebih memilih kerja di McKinsey misalnya, atau di tempat lain. Kami membuat ini untuk membantu orang yang kurang mampu tadi, untuk keluar dari kemiskinan secara permanen. Apa landasan berpikir kami?
Itu theory of change kita. Boleh di skip, maksudnya maaf, mundur. Saya mau point per point. Iya, poin pertama adalah pandangan umum di Indonesia mengatakan bahwa kalau orang itu miskin, itu kemungkinan besar karena lack of opportunities. Itu yang saya pelajari di kampus, salah satunya yang utama. Kemudian saya ke lapangan, ini yang saya lihat, bahwa it's not the only reason. Lack of opportunity itu bukan satu-satunya alasan. Ada alasan yang sangat signifikan yang kurang terlihat, yaitu lack of readiness yang kita lihat. Seperti apa sih lack of readiness? Boleh berikutnya. Yang pertama sangat konsumtif. Tadi sudah disebutkan lifestyle ya, oleh Pak Doro Jatun kalau tidak salah. Lifestyle ini menarik gitu. Sangat konsumtif, jajan anak terutama. Jadi ada satu keluarga yang untuk makan sehari bisa 25.000, untuk jajan bisa 30.000. Saya pernah ngitung, kalau satu orang anak itu masih umur 3 tahun, dia 5.000 jajannya sehari. Kalau semuanya ditabung, anak ini bisa kuliah. 5.000 kali setahun, itu 1,8 juta. Anak ini umur 3 tahun, tambahin 14 tahun di situ, 10 tahun kali 1,8, 18 juta. Sekitar 20 juta dia bisa kuliah. Tapi ibu-ibu ini tidak bisa melihat sejauh itu. Mereka melihat, ya kita udah miskin, masa anak nggak dikasih jajan? Kasihan dong, dan lain-lain. Lack of readiness, nggak siap untuk berhemat. Yang kedua, lack of savings habit. Jadi sedikit sekali yang menabung. Ini yang luar biasa. Sekitar 20% punya tabungan buat lebaran, namanya palem, paket lebaran. Nabung 1.000 sampai 5.000 sehari. Setahun itu kalau 1.000 dapat 300.000 menjelang lebaran, buat beli baju atau buat beli daging. Nabung untuk masa depan, jaga-jaga dulu deh. Untuk kalau sakit ada tabungan, itu kurang dari 5% yang kita lihat. Nabung untuk masa depan, Pak, saya mau punya rumah, anak saya mau kuliah, itu kurang dari 1%. Sehingga menurut saya tidak cukup kalau hanya kita memberikan opportunity dalam bentuk loan. Loan itu opportunity. Mereka tidak punya modal, kita berikan loan, we give them opportunity. Nggak cukup. Ada yang bilang luck atau success is when opportunity met with readiness. Opportunity-nya ada, readiness-nya nggak ada, mereka tidak bisa keluar dari kemiskinan. Jadi itu yang kita lakukan. Yang ketiga, jadi our core theory of change adalah kalau kita mau membawa significant portion. Saya nggak bilang kalau kita berikan loan, nggak ada yang sejahtera, saya tidak bilang begitu. Tapi mungkin lebih kecil. Jadi kalau mau membawa significant portion of the poor to exit poverty, microloans is not enough. We have to go beyond that untuk ajari mereka nabung, ajari mereka berhemat. Itu pandangan kami. Kemudian, nah saya cerita yang tadi masuk video, Ibu Mani. Ini buktinya. Ibu Mani pertama kali meminjam untuk Pak Sujud, tadi udah dibilang ya, untuk beli beca. Jadi menarik, suami istri yang kerja hanya Pak Sujud, anaknya 6 orang. Penghasilannya itu 50 sampai 60 ribu per hari untuk berdelapan. Itu kurang dari $1 per hari per orang. Pinjaman pertama Pak Sujud dapat 600.000 beli beca. Becanya aja nggak punya, nyewanya 4.000 sehari. Menarik ya, itu bisa bisnis rental yang lain. Kemudian Pak Sujud ini bayarnya bagus. Ibu Mani yang mewakili istrinya. Nah, kemudian dapatlah pinjaman kedua. Ibu Mani dapat pinjaman untuk memulai usahanya. Bisa dilihat di sebelah kiri itu di depan rumahnya, itu kosong, nggak ada apa-apa. Dapatlah pinjaman 500.000, jadilah seperti yang di kanan, jadi punya usaha. Menarik, karena Ibu Mani juga dapat pendapatan 50 sampai 60.000 per hari. Jadi double, dengan 500.000. Ini yang menarik, Bapak Ibu sekalian. Saya dulu waktu masih kerja di McKinsey, pernah beliin istri saya sepatu Zara, sepasang itu 800.000, yang perempuan pasti tahu ya. Sepatu Zara satu pasang 800.000. Pinjaman 500.000, improving family's income of the poor secara signifikan. Itu sepatu 800.000. Jadi jomplang sekali. Mungkin itu tadi Gini coefficient salah satunya ya. Tapi ada yang menarik, Bapak Ibu sekalian. Wah, ini kayak banyak yang lebih besar dari 800 ya. Iya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang menarik ceritanya. Ada lanjutan gambar ketiga ya. Ini gambar kedua. Kemudian yang terjadi adalah Ibu Mani sakit. Micro insurance itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Beliau ini tidak punya insurance. Oke, tidak punya insurance, sistem belum bisa sampai ke sana. Apa dong yang dibutuhkan? Tabungan buat jaga-jaga. Supaya ketika sakit, jangan modalnya diambil. Atau jangan minjem ke rentenir. Tapi nggak ada sayangnya. Tidak punya asuransi, tidak punya tabungan. Yang terjadi adalah modal dari usaha itu diambil untuk berobat. Ya udah. Gambarnya pindah dari sebelah kanan ke sebelah kiri lagi.
Ini menekankan Bapak Ibu sekalian betapa pentingnya it's not just microloan menurut kami, and we are very strong on that. Kami punya apa sih? Kami tidak punya apa-apa. Tapi di kami yang kecil ini, kami berusaha, kami tahu microloans nggak cukup, dan kami mempertahankan idealisme kami. Kalau nggak buat apa? Jadi gambar dari kanan pindah ke kiri lagi. Bayangin kalau Ibu Mani pertama punya micro insurance, they will be very good. Karena sering ketika orang miskin itu berusaha sejahtera, sakit itu salah satunya yang membuat mereka jatuh lagi secara mudah. Orang kaya aja sakit bisa jadi miskin, apalagi yang miskin, tambah miskin. Yang kedua, kalau belum ada micro insurance, tabungan jaga-jaga itu sangat penting. Jadi sangat menekankan bahwa it's not just about loan, it's about kita punya accumulating asset supaya the poor can exit poverty. Itu yang kita percayai. Kemudian, dan saya bicara ini bukan dari teori, tapi dari yang saya lihat. Ini langkah kami ke depan, ini impian kami yang kecil ini. Pertama, kami ingin mengembangkan dan membuat dan mengembangkan scale up suatu model microfinance baru. Yang ketika saya mau mulai microfinance, yang saya lihat microloans. Kita ingin mengembangkan suatu konsep microfinance yang baru yang sebenarnya saya lihat di Grameen Bank seperti itu. It's about microloan, about micro savings, and about forming the habit. Jadi giving opportunity dan readiness itu keduanya. Yang kedua, kami ingin bentuk badan hukum kami koperasi. Jadi bukan di-drive oleh shareholders, tapi oleh stakeholders, betul-betul members. Members dibantu oleh organisasi milik mereka. Dan yang ketiga adalah untuk menolong jutaan orang rakyat Indonesia untuk keluar dari kemiskinan secara permanen. Itu impian kami. Mohon doanya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.